Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nizaul Ulum Fadilah, Novika Nur Hasanah, Fuji Rahayu, dan Galih Aga Lumayung. Di sini kami akan mempresentasikan terkait komunikasi antara pribadi dan organisasi. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu sifat dan fungsi komunikasi, metode-metode komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi yang efektif, komunikasi organisasi, komunikasi dan teknologi informasi, serta isu komunikasi dan organisasi saat ini. Sifat dan fungsi komunikasi. Komunikasi adalah perpindahan dan pemahaman makna. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi organisasi adalah semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam sebuah organisasi. Kedua jenis komunikasi tersebut penting bagi para manajer. Fungsi komunikasi adalah 1. Pengendalian, 2. Motivasi, 3. Pengungkapan emosi, 4. Informasi. Pengendalian adalah fungsi untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis paduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Bila pegawai, misalnya, diminta untuk terlebih dahulu mengomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan keatasan langsungnya, sesuai dengan uraian tugasnya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, komunikasi itu menjalankan fungsi pengendalian. Namun, komunikasi informal juga mengendalikan perilaku. Kedua, motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukannya. Beberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. 3. Pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Keempat, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Metode komunikasi antar pribadi. Metode komunikasi antar pribadi. Terdapat 7 elemen dalam proses komunikasi. Pertama, terdapat pengirim yang mempunyai pesan. Pesan adalah suatu tujuan yang ingin disampaikan. Encoding adalah mengubah pesan menjadi simbol-simbol. Saluran adalah media yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Decoding adalah ketika penerima menerjemahkan kembali pesan dari pengirim. Terakhir, terdapat umpan balik. Komunikasi antar pribadi yang efektif. Hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi.
Yang pertama adalah filtering atau penyaringan. Filtering yaitu manipulasi informasi yang sengaja untuk membuatnya terlihat lebih baik pada penerima. Yang kedua, emosi, yaitu perasaan penerima ketika menerima sebuah pesan yang mempengaruhi penafsirannya. Yang ketiga, defensif, adalah reaksi ketika seseorang terancam dengan cara yang menghambat komunikasi efektif dan mengurangi upaya untuk mencapai saling pengertian. Yang keempat, budaya nasional. Karena alasan teknologi dan budaya, terdapat perbedaan komunikasi yang timbul dari budaya nasional seperti halnya bahasa yang berbeda. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah menggunakan umpan balik. Banyak permasalahan komunikasi dapat langsung dihubungkan dengan kesalahpahaman dan ketidakakuratan. Permasalahan ini tidak mungkin terjadi jika manajer mendapatkan umpan balik, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah menyederhanakan bahasa. Karena bahasa dapat menjadi penghalang, para manajer harus mempertimbangkan kepada siapa pesan tersebut diarahkan dan menyesuaikan bahasa untuk individu-individu tersebut. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai jika pesan dapat diterima dan dipahami. Ini berarti, sebagai contoh, administrator rumah sakit harus selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan jelas, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang disesuaikan untuk kelompok karyawan yang berbeda. Pesan untuk staf bedah harus dibedakan dengan pesan yang digunakan kepada karyawan kantor. Yang ketiga adalah menyimak dengan aktif. Ketika seseorang berbicara, kita mendengar, tetapi sering kita tidak menyimak. Menyimak adalah pencarian makna secara aktif, sedangkan mendengar adalah pasif. Dalam menyimak, penerima juga ikut berupaya dalam komunikasi. Yang keempat adalah membatasi emosi. Untuk membatasi emosi, hal yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri dan mengendalikan emosi sebelum berkomunikasi. Komunikasi organisasi. Ada beberapa subbab di antaranya. Membandingkan komunikasi formal dan informal. 2. Menjelaskan aliran komunikasi. 3. Menguraikan 3 jaringan komunikasi. Keempat, mendiskusikan penanganan selentingan bagi para manajer. Komunikasi formal versus informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berlangsung dalam aturan-aturan kerja organisasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, ketika seorang manajer menerima karyawannya untuk menyelesaikan sebuah tugas, itu adalah komunikasi formal. Sama seperti seorang karyawan mengomunikasikan suatu masalah kepada manajernya. Komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan dalam hierarki struktur organisasi. Ketika para karyawan saling berbincang di ruang makan siang, saat bertemu di lorong, atau saat mereka sedang berolahraga menggunakan fasilitas perusahaan. Arah aliran komunikasi terbagi menjadi 4. Pertama, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir ke bawah dari seorang manajer kepada para karyawannya. Kedua, komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir ke atas dari para karyawan kepada para manajer. Ketiga, komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi
di antara para karyawan pada tingkatan organisasi yang sama. Keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang melintasi wilayah kerja dan tingkatan organisasi. 3 jaringan komunikasi, yaitu rantai, roda, semua saluran. Kriterianya, untuk rantai kecepatan moderat, untuk roda kecepatan cepat, untuk semua saluran kecepatan cepat. Ketetapan, untuk rantai tinggi, untuk roda tinggi, untuk semua saluran moderat. Kemunculan pemimpin, untuk rantai moderat, untuk roda tinggi, untuk semua saluran tidak ada. Kepuasan anggota, untuk rantai moderat, untuk roda rendah, untuk semua saluran tinggi. Penanganan selentingan atau grapevine bagi para manajer. Selentingan merupakan bagian penting dari setiap jaringan komunikasi dan bernilai untuk dipahami. Bertindak sebagai mekanisme penyaringan dan umpan balik. Selentingan menunjukkan dengan tepat isu-isu yang membingungkan dan yang dianggap penting oleh karyawan. Lebih penting lagi, dari sudut pandang manajerial adalah mungkin untuk menganalisis apa yang terjadi pada selentingan, informasi apa yang sedang disampaikan, bagaimana informasi itu mengalir, dan individu seperti apa yang menjadi kunci saluran informasi. Dengan tetap mengetahui aliran dan pola pada selentingan, para manajer dapat mengidentifikasikan isu-isu yang menyangkut karyawan, kemudian menggunakan selentingan untuk menyebarluaskan informasi penting. Karena selentingan tidak dapat dihilangkan, para manajer harus mengelolanya sebagai jaringan informasi yang penting. Komunikasi dan teknologi informasi. Yang pertama, menguraikan bagaimana teknologi memengaruhi komunikasi manajerial. Teknologi meningkatkan kemampuan seorang manajer untuk memonitor kinerja, memberikan informasi yang lebih lengkap pada karyawan untuk membuat keputusan yang lebih cepat, memberikan kesempatan yang lebih banyak pada karyawan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi, dan memungkinkan orang-orang untuk dapat diakses sepenuhnya, setiap saat, dimanapun mereka berada. Kedua, menjelaskan bagaimana teknologi informasi memengaruhi organisasi. Teknologi informasi memengaruhi organisasi dengan mempengaruhi cara para anggota organisasi berkomunikasi, berbagi informasi, dan melakukan pekerjaan mereka. Isu komunikasi dan organisasi saat ini. Pertama, mendiskusikan tantangan dalam mengelola komunikasi di dunia internet. 2 tantangan utama dalam mengelola komunikasi di dunia internet adalah isu-isu hukum dan keamanan serta kurangnya interaksi pribadi. Kedua, menjelaskan bagaimana organisasi dapat mengelola pengetahuan. Organisasi dapat mengelola pengetahuan dengan memudahkan para karyawan untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuannya sehingga mereka dapat saling belajar mengenai cara melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menguraikan mengapa komunikasi dengan pelanggan adalah isu manajerial yang penting. Komunikasi dengan para pelanggan adalah isu manajerial yang penting karena komunikasi apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada layanan pelanggan dan kemungkinan menjadi pelanggan yang berulang. Keempat, menjelaskan bagaimana ketetapan secara politis mempengaruhi komunikasi.
Kepekaan sosial mempengaruhi komunikasi di mana kadang-kadang membatasi kejelasan komunikasi. Namun, para manajer harus peka terhadap pilihan kata-kata mereka yang mungkin akan menyinggung orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf terhadap suara yang mungkin mengganggu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.